Jamaah rahimakumullah. uh, Alhamdulillah kita lanjutkan kembali tahsin wirid yang berikutnya. Yang kemarin kita ulas lagi sedikit bahwa setelah istighfar itu disunahkan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Nah, kemarin sempat ditanyakan juga kenapa ini alja, yang ini asa bukan alsa. Karena al itu hukum bacaan dalam tajwid, al itu ada dua macam, al samsiyah dan al qomariyah. Yang mana al samsiyah itu apabila bertemu salah satu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada 28, itu langsung dibagi dua kalau hukumnya al. Al samsiyah mempunyai huruf 14 dan al qomariyah mempunyai huruf 14 juga. Jadi seimbang. Huruf hijaiyah 28, hukum dalam al ta'rif itu ada dua, dibagi dua langsung 14 huruf. Yang salah satunya yang dibaca jelas itu al jalali, terus al jannata, al jannatu, al jannati, alnya jelas disebut al qomariyah. Kalau assalam terus annas itu kan berarti alif lam nun sin, bukan al-nas tapi langsung an-nas, ada tasjid al sukunnya atau alnya hilang, samar, masuk ke dalam nun, digunakan tasjid. Ini namanya al-qomariyah, al-samsiyah, maaf, al-samsiyah. Wal ikram, ini juga al-i, al-ta'rif ketemu hamzah. Hurufnya qomariyah itu berarti hamzah atau alif, al-baqiyah, ba, tak sama sa itu masuknya idgham samsiyah, al-jajim, pokoknya 14 huruf, ada 14 idgham samsiyah, al-samsiyah dan al-qomariyah. Terus ini juga maaf, ada kesalahan sedikit, ya lumayan fatal sebenarnya, tapi apa namanya, artinya tidak begitu pengaruh kalau yang dilafat ini. Darussalami ini soalnya sebagai atof, bukan mausuf, bukan sifat dan mausuf. Kemarin kalau menerangkannya sebagai mausuf, tapi setelah saya buka-buka kitab lagi ternyata ini atof. Atof itu berarti dua kata yang menjadi satu arti. Darussalami, tempat kesejahteraan. Wa adkhilna, dan mohon ya Allah masukkanlah kami ke surga, yaitu tempatnya kesejahteraan, artinya begitu. Terus juga mumpung kelingan nih, nah itu mutakalim ma'al ghair. Kalau di ilmu nahwu sorobnya itu namanya mutakalim ma'al ghair. Maksudnya nah itu mewakili kata ganti jamak, bukan saya sendiri tapi saya berserta yang lainnya, itu nah. Kalau di Al-Quran kebanyakan nanya itu bukan mutakalim ma'al ghair tapi memang zatnya Allah. Makanya nyuwun pangapunten sebelumnya, banyak sesepuh-sesepuh ataupun para pejabat dan sebagainya yang saat pidato atau mereka ngendikan itu menggunakan kami, itu sebenarnya boleh dikatakan masuk suatu kesombongan, karena yang berhak menggunakan ini hanya Allah, zatnya Allah.
Kalau kita manusia makhluk itu ni atau saya atau aku. Nggih. Kalau nah ini mutlak sebenarnya hak prerogatifnya Allah dalam Al-Qur'an bahwa kami, Allah menyebutnya kami itu memang haknya Allah. Itu bukan mutakalim al-ghair seperti yang disematkan pada makhluk atau manusia. Makanya dalam pidato-pidato ataupun sambutan itu hendaknya seyogyanya kalau memang sendirian mewakili katakan organisasi ataupun kampung, uh, ngomongnya atau bilangnya jangan kami tapi saya, itu akan lebih sopan. Maksudnya tidak, walaupun sudah terbiasa kami mewakili, itu bukan kami tapi saya mewakili. Nek panjenengan mungkin nggak taiki kalau ada orang berpidato atau ngomong kami di sini mewakili lah, itu merebut nah yang seharusnya itu zatnya Allah digunakan oleh dia. Makanya kalau memang hanya ngomong sendiri, entah itu mewakili ataupun istilahnya diminta untuk mewakili suatu golongan, itu tetap disebutkan saya mewakili, bukan kami mewakili. Kalau kami tidak usah disebutkan mewakili, kami itu sudah semua. Kami dari organisasi ini, dalam hal ini acara ini kami menyumbangkan apa-apa, kami itu berarti saya dan semuanya. Tapi kalau memang di Al-Quran disebutkan nah, itu di bimakna kami itu memang zatnya Allah yang merupakan memang sifat-sifatnya Allah yang memang apa namanya ya, ya Allah patut sombong gitu loh. Makanya mungkin kurang pengetahuannya masalah tata bahasa mungkin, tapi nek kula napa gatek gini ku kadang-kadang yang sudah berpengalaman pun sebutannya kan ngoten kami atau terutama dalam bahasa Indonesia ya, nek bahasa Jawa mungkin mungkin beberapa tidak paham malah. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau memang menyebut sendirian dan mewakili orang, berarti saya mewakili, bukan kami mewakili. Sekali lagi nih, kami itu hanya hak prerogatifnya Allah dalam Al-Quran, yang nanya itu memang nah bukan mutakalim al-ghair kalau yang disebutkan dalam Al-Quran itu memang sekali lagi haknya Allah untuk sombong bahwa Allah menyebut dirinya kami, tapi tidak untuk makhluk dan manusia. Di lafat-lafat yang lain juga, misalkan ada doa bersama, yang memimpin doa kok memakainya ni, nah itu juga si makmum tidak usah mengaminkan, karena ya itu tadi artinya dia berdoa untuk dirinya sendiri kok. Kenapa kita harus mengaminkan? Padahal kita minta tolong untuk berdoa untuk kita semua gitu loh. Oke. Sekilas murojaah untuk sedikit pun paham gini gini. Untuk yang ini awal pertemuan ini kita mengkilas balik sedikit. Wamingkas salam ini juga bacaan non mati bertemu kaf itu ekfa, bukan waminka tapi wamingka. Wamingkas salam wahayina anta. Kalau ini agak rancu, memang tidak begitu jelas, tapi yang jelas ini non sukun bertemu ta itu juga ekfa sama mingka anta. Ku fayakun di surat akhir Yasin kan juga begitu. Kebanyakan pada membacanya harusnya kung fayakun. Ayat sebelumnya primun
Terus pokoknya kuwi lah. Nek ora baleni ora pati apal. Yang jelas bukan membaca kun fayakun, tapi ku fayakun. Ku fayakun. Nggih, seperti di eh, awal surat Al-Baqarah juga eh, Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Pakainya NG semua, bukan uh, unzila min qablik tapi unzila min qablik. Kita di apa diperjelas dengan tulisan mawon niki pun nggih dihapus. Setelah membaca Allahumma antas salam niku berarti apa ayat kursi ya, ayat kursi. Tapi seperti tahlil mawon kita bahas kalian yang awal Al-Baqarah, dilanjutkan nanti ayat kursi seperti tahlil. Alif lam mim dzalikal, kebiasaan nih nulis kap tak gandeng gue ya, si mudeng aku dewe liane ada mudeng. Dzalikal kitabu la raiba fi siji ya, hudan lil dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina alladzi nayu minuna bil ghaibi wa yuqimu nasholah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun walladzi na yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzi la yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiquna walladzi
na yu'minuna bil bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah niki alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Hudan aslinya kan hudan. Hudan tanwin bertemu lam idgham bilahuna. Idgham bilahuna. Idgham bilahuna ya non memang idgham bihuna. Idgham bihuna ya. Tanwin bertemu lam. Tanwinnya hilang masuk ke dalam lam. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ikhfa, membacanya pakai ng. Yunfiqun. Ribun razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika unzila min qablik unzila baca berdengung ng yunfiqun. Makanya pripun kalau ngajak niki kan jadi lebih santai, hanya ya yang mau belajar, tidak di forum kan seolah-olah nanti koyok menjatuhkan orang ataupun ya menunjuk bahwa salah kan tentu. Makanya kalau membuka forum seperti ini untuk belajar bersama sing memang ketoke kok ternyata ngono ya. Oh berarti mulai saiki tak seperti itu yang sesuai dengan ilmu tajwid. Tapi kadang mboten. Aku belajar suka guruku ya koyok ini. Nah, makanya nek gurune ngajari koyok ini berarti kan gurune juga perlu diajari meneh. Yunfikun. Kalau memang suka guruku dhisik ngajarini yunfikun ora yunfikun. Nah, berarti nyun sewu. Pak gurune panjenengan niku yang perlu untuk belajar lagi juga, bahwa kalau sesuai dengan ilmu tajwid niku membacanya kalau ikhfa, bacaan ikhfa itu berdengung yang semula non saja non sukun menjadi ng atau eng. Yunfikun terus unzila min qablik. Namanya bacaan ikhfa. Terus sama nih tahlil berarti habis ini kan wabil akhirati hum yuqin ulaika, ada tambahan sedikit terus baca ayat kursi nggih. Nek tahlil wiridan ba'da sholat kan bar Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yadus salam, terus ada yang membaca Fatihah, ada yang langsung ayat kursi. Ini kula biasanya tanpa Fatihah terus bar Allahumma antas salam ya terus ayat kursi nggih. Tapi monggo memang badhe diparingi Al-Fatihah lebih baik. Kalau tanpa Al-Fatihah langsung ayat kursi juga tidak apa-apa. Sekali lagi untuk yang bacaan atau hukumnya non mati ini yang kita baca keseharian, terutama yang untuk tahlil ini yang awal ayat Al-Baqarah ini mohon diperhatikan, yang terutama bacaan ikhfa-nya yang kula lingkari tadi. Niki yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik
wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim. Tulis sekalian ini bima unzila ilaika min qabli wa bil akhirati hum wabil wabil akhiratihum wabil akhiratihum bil akhirati hum min qabli qabil akhirati hum yuqin ulaika ala hudam hudan min rabbihim wa ulaika yuqin ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Khira wabil salah wabil akhiratihum yuqinun panjang ka'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tiga. Nah, ini mem ketemunya itu Edhar Safawi, membacanya jelas, tidak terlalu lama sehingga tidak berdengung. Wabil akhirati hum yuqinun. Beda kalau memang itu bertemu idgham Safawi, memati bertemu misalkan huruf mem, huruf ba itu mingkemnya atau mendengungnya agak lama. Contohnya wahum lupa nih beli humnya pendek contohnya wahum bil hum bi hum mirabbihim hum apa ya contohnya rabbihim bima rabbihim bima ini dibedakan. Kalau yang di atas tadi berarti yunfiqun unzila min qablik, ini bacaan ikhfa non mati bertemu fa bertemu za bertemu qaf niki ikhfa, yang semula non mati n menjadi berdengung ng ang nih unzila min qablik. Nah, kalau di sini wabil akhirati hum yuqinun humnya pendek karena idhar Safawi. Wabil akhirati hum yuqinun, bukan wabil akhirati hum yuqinun, enggak, karena ini idhar Safawi cetoh jelas dan dibaca pendek. Wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, ini
hampir sama hukumnya non mati dengan tanwin. Tanwin bertemu mim itu idgham bi gunah. Gunah ada dengungnya agak panjang. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Hudam paling enggak dua ketukan atau dua setengah. Kalau dibaca ala hudam mir rabbihim, bukan idhar, itu idgham, makanya agak panjang. Ini dibaca hudam mir rabbihim, pendek, salah malah. Nggih. Ulaika ala hudam mir rabbihim, sama non mati bertemu ro itu idgham bi gunah. Walaupun tidak sejenis, makanya roknya agak panjang. Mirrobbihim, bukan mirrobbihim, bukan mirrobbihim, tapi mirrob, roknya double. Tasjid itu artinya bahwa huruf di bawahnya, huruf yang ditasjidi itu ada dua huruf, berarti double. Oke. An-Nas, Ar-Rahman, Assalam. Kalau yang ditasjid itu pasti itu hurufnya double, makanya Rok tajid berarti mirrobbihim, bukan mirrobbihim, tapi mirrobbihim, ada penebalan di roknya. Okay. Mirrobbihim, bukan tebal mir itu enggak, tapi menunjukkan bahwa roknya itu double. Mirrobbihim, kalau mirrobbihim itu kan seolah-olah hanya satu rok. Kalau tajid itu berarti double. Ala hudam mir rabbihim, hudam mim tasid, bacaan idgham bi gunah ini juga dengungnya agak panjang, dua atau dua setengah harokat. Ulaika ini malah tiga setengah harokat. Kalau ada yang apa nih harokat tuwong ini berarti tiga setengah ketukan atau tiga setengah harokat. Ulaika, terserah cara untuk memanjangkannya, cengkoknya ditambahin nomor beripun itu yang jelas beda beda panjangnya dengan hanya yang yuqinun, ini hanya satu harokat yuqinun. Wabil ini juga harokatnya berdiri akhirah. Wabil akhirati hum yuqinun edhar safawi. Wabil akhirati hum yuqinun, ini sebenarnya hanya satu harokat, tapi berhubung wakaf dibuat dua harokat, tiga harokat, atau lima harokat, nggak masalah, sesuai dengan langgam ataupun nada yang digunakan. Kalau di wakaf itu nggak masalah, tapi kalau di tengah-tengah seperti ini yuqinun tidak boleh. Wabil akhirati hum yuqinun, nggak boleh. Panjangnya ini hanya satu harokat. Kalau disamakan dengan ini nggak bisa, karena ini di akhir ayat di wakaf, itu beda dengan yang di tengah. Wabil akhirati hum yuqinun. Kalau ini dibaca nunnya hanya satu harokat dengan ini sama, nggak masalah, bisa, boleh, nggak masalah. Tapi kalau di akhir ayat biasanya kan untuk menyesuaikan keindahan ataupun keselarasan lagu itu lebih panjang. Wabil akhirati hum yuqinun. Ini lanya panjang, tiga setengah harokat, tiga setengah ketukan. Ulaika ala hudam mir rabbihim, ini lanya juga panjang, harokat berdiri. Sama ini. Wa ulaika humul muflihun. Nah ini sama, yang sebenarnya hanya satu harokat, tapi berhubung wakaf atau akhir ayat bisa dipanjangkan. Lumayan suwi bahas ini ya. Pundi hanya satu harokat. Kalau yang berharokat berdiri fathah atau
oh, fathah di belakangnya ada alif itu sama, satu harokat. Ini ba atau ini ba. Misalkan ada tulisan ba sama ba biasa tapi harokatnya berdiri sama. Hmm. Satu satu alif atau satu harokat. Nah ini juga sama. Bima atau ma, nah, berharokat fathah belakangnya ada alif sama berharokat fathah berdiri niku sami. Loh, ini mau nulisnya rada tataan ini rada lumayan kayak lagi. Nggih, ngoten eh mungkin itu dulu ada yang perlu ditanyakan. Misalkan main berembuk yang lain kita akhiri dulu, nanti kita di luar on air, artinya off air. Messing online biar yang secukupnya yang memang perlu diketahui kita semua. Nih. Sekali lagi bahwa untuk yang kita biasa mengamalkan yaitu tahlilnya ini awal Al-Baqarah itu yang yunfiqun, terus ungzila min qablik, ini bacaan ikhfa nih, diingat-ingat bukan n saja tapi berubah menjadi ng atau eng dan agak dipanjangkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hum yu itu juga idhar safawi yang harus dijelaskan bacanya mim sukunnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, sampean barang macane iji unzila muni. Apa sudah unzila? Sudah, tapi ngerti bacaan apa muni? Kok kenapa di asal alasannya dibaca unzila? Hmm. Mungkin ikon terlalu mendetailkan kok sampai dibaca seperti itu, alasannya apa mungkin kurang bisa menjelaskan, tapi tahu ya. Lagi ya. Tapi kan berarti sudah mengikuti cara baca yang benar gitu loh. Bahwa kalau non sukun bertemu huruf ikhfa itu dibacanya berdengung jadi ng bukan n lagi. Maksudnya untuk ilmu yang diikuti sudah benar gitu loh. Nah, tidak begitu paham tapi cara bacanya benar gitu kan. Lagi. Lah makanya tujuan tujuan kita kan untuk yang sudah benar biar lebih mantap lagi, kalau yang belum benar biar lebih pas gitu kan. Maksudnya oh lah aku macamnya bener sih yung fikun, tapi kenapa yo alasannya kan belum tahu, makanya dibaca yung fikun karena ini non mati bertemu fa, disebut atau dinamakan bacaan ikhfa dalam ilmu tajwid. Cara bacanya memang yang semula n atau nun sukun diganti dengan ng berdengung. Alasannya niku ikhfa. Ya memang sudah bagus, tapi kan lebih bagus lagi kalau tahu alasannya gitu loh. Yang kurang begitu bagus kan wes bacane salah ditakoi, lo guruku ngajarane ngono kok, lah niku loh sing sing perlu kita benahi kan niku.
Pak gurunya atau yang mengajari berarti nyun sewu itu perlu belajar lagi kalau ini memang dibaca yun fikun atau unzila. Ngaten nggih. Bapak Ibu yang ah, mungkin gurunya ngajar ini, gurunya ngajar ini yun fikun karo unzila lah niku nyun sewu. Gurunya mohon ah, membuka kitab yang ngajinya dulu yang benar bagaimana cara membacanya dan ini disebut apa. Mungkin Bapak Ibu bisa mengingatkan itu nggih, untuk belajar lagi. Ngaten eh, cukup on airnya kita off air saja. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.